Informasi berikutnya masih dari Papua. Memasuki penghujung tahun 2021, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura mengimbau masyarakat untuk mewaspadai fenomena La Nina. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto. Disampaikannya pula fenomena La Nina ini saat ini sudah terjadi di wilayah Papua, khususnya kota Jayapura. Selengkapnya akan disampaikan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Memang benar sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua. Ini informasi peringatan dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 5 Jayapura, di mana ini pihak BBMKG Wilayah 5 Jayapura mengimbau masyarakat Papua, khususnya yang ada di kota Jayapura, untuk mewaspadai fenomena La Nina memasuki penghujung akhir tahun 2021 menuju ke 2022. Dea dan juga Tribuners, saat saya berkesempatan untuk mencoba mewawancarai Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto, di ruang kerjanya, memang dirinya menyebutkan bahwa fenomena La Nina ini memang merupakan salah satu fenomena yang biasanya terjadi di kawasan Samudra Pasifik dan pada umumnya di wilayah Indonesia, begitu memasuki periode Desember menuju ke Maret atau April 2022. Dan memang dalam antisipasi, sebagai bentuk antisipasi, dirinya juga pihaknya dari BBMKG Wilayah 5 Jayapura sudah mengeluarkan warning atau peringatan dini mengenai terkait upaya mitigasi pencegahan terjadinya apabila terjadinya potensi bencana yang ditimbulkan dari fenomena La Nina ini, khususnya di wilayah kota Jayapura, Papua. Dea. Ya, Aldi, terkait imbauan dari BMKG ini bisa Anda jelaskan lebih detailnya untuk saat ini bagaimana kondisi cuaca di kota Jayapura dan juga bagaimana fenomena La Nina yang terjadi di sana? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama dengan Kepala Meteorologi, maksud kami Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto, dirinya memang menyebutkan bahwa menghimbau kembali kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir Papua untuk mewaspadai terkait dengan adanya fenomena La Nina, di mana ini merupakan salah satu fenomena yang biasanya terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Pasifik ataupun wilayah timur Indonesia termasuk Papua. Karena ini memang mengingat laju ataupun pendinginan udara yang memang dari Samudra Pasifik berhembus ke wilayah dataran Indonesia termasuk Papua, begitu, sehingga memang suhu permukaan laut meninggi sehingga timbul peningkatan intensitas curah hujan, dan dari peningkatan aktivitas curah hujan ini nantinya bisa berpotensi untuk menimbulkan bencana-bencana lainnya sebagai multiplier efek seperti bencana banjir, longsor, dan juga mungkin pohon tumbang seperti itu. Dan memang ini pihak dari BBMKG sendiri sudah menghimbau untuk mewaspadai beberapa titik-titik lokasi termasuk daerah pesisir dan juga daerah potensi longsor khususnya yang ada di kota Jayapura. Dea. Ya, bisa Anda jelaskan lebih detailnya Aldi terkait imbauan dari BBMKG sendiri dan bagaimana atau sudah adakah langkah-langkah saat ini dari daerah-daerah khusus yang menjadi atensi BBMKG terkait fenomena La Nina? Baik Dia, memang tepat sekali, memang himbauan khusus dari Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto, di Jayapura yang pada saat ini kami temui, memang dirinya atau pihaknya menghimbau bahwa khususnya bagi para masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di kawasan pesisir Jayapura dan juga Serui, kemudian Biak, ini untuk selalu mewaspadai fenomena La Nina, karena memang adanya aktivitas peningkatan gelombang laut, begitu, sehingga agak sulit memprediksikannya, namun memang pihaknya terus menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada nelayan sebagai salah satu profesi yang cukup rentan begitu terkait dengan fenomena La Nina ini mengenai aktivitas gelombang laut. Dirinya juga menghimbau bagi masyarakat untuk bisa mengecek atau memeriksa secara rutin di situs BBMKG Wilayah 5 Jayapura terkait aktivitas curah hujan, aktivitas gelombang laut ataupun permukaan laut bagi para nelayan yang ingin melaut di penghujung tahun ini. Dea. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto, selengkapnya. La Nina itu proses mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik, di mana diakibatkan mendingnya suhu muka laut di Samudra Pasifik menyebabkan penguapan yang harusnya terjadi di sana sampai pembentukan awan itu tertarik
Jadi penguapan sampai pembentukan awannya akan lebih masif di samudra atau di wilayah Indonesia ini. Nah, akibat penguapan dan pembentukan awannya lebih masif di Indonesia, mengakibatkan curah hujan di Indonesia meningkat di atas normal. Dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari tengah sampai ke timur terutama. Terus kalau dampaknya untuk Papua sendiri bagaimana? Dampaknya untuk Papua, kalau dari kajian-kajian kami sampai terakhir, peningkatan curah hujan di Papua terjadi, memang secara langsung tidak terlalu signifikan, antara sekitar 10% sampai 40% di beberapa tempat di wilayah Papua. Contoh untuk peningkatan curah hujan paling tinggi itu biasanya terjadi di Pegunungan Tengah dan di daerah Biak. Terus dan kalau di Jayapura memang terjadi peningkatan hanya sekitar 10, 15 sampai 20%. Kalau di Pegunungan Tengah dan Biak itu bisa sampai 40%. Dan hal ini kalau dari pantauan kami, pendinginan suhu di muka laut Pasifik sana itu sudah terjadi sekitar awal November dan diperkirakan akan berakhir nanti sampai bulan 4 2022. Jadi kebetulan bertepatan dengan musim hujan 2021-2022 ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.